Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa banyak banget organisasi, apalagi di lingkungan birokrasi pemerintahan, rasanya kok kayak jalan di tempat dan susah banget ngikutin zaman? Nah, di sesi bedah materi hari ini, kita bakal mendiagnosis penyakit stagnasi itu. Dan yang lebih penting lagi, kita akan meracik obat penawarnya lewat sebuah konsep yang luar biasa kuat, pembelajaran organisasi. Kita akan bedah konsep ini supaya birokrasi Anda bisa berubah dari yang tadinya cuma mesin rutinitas membosankan, jadi entitas yang super dinamis. Biar gampang ngikutinnya, pembahasan kita hari ini dibagi jadi 5 langkah aja. Kita mulai dari esensi pembelajaran organisasi, terus mengapa organisasi harus belajar, model dan prosesnya, diagnosis hambatan belajarnya, sampai akhirnya kita bahas 5 elemen kunci keberhasilan buat langsung diterapin di tempat kerja Anda. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama. Mari kita luruskan dulu, apa sih sebenarnya yang kita maksud pas kita bilang sebuah organisasi itu belajar? Pakar manajemen Peter Senge itu punya pandangan yang brilian banget soal ini. Dia nggak melihat hal ini sebagai mandat birokrasi yang kaku dan bikin ngantuk. Sama sekali bukan. Dia justru melihatnya sebagai cara kita terus-menerus memperluas kapasitas kolektif untuk mencapai hasil yang benar-benar kita inginkan. Ini tuh tentang membebaskan aspirasi bersama dari tim Anda. Jadi, kalau mau didefinisikan secara sederhana, pembelajaran organisasi itu adalah sebuah proses yang super aktif. Ini adalah proses di mana kita menangkap pengetahuan, entah itu dari dalam atau dari luar, lalu mengubahnya menjadi tindakan dan perilaku yang jauh lebih cerdas di setiap level operasional Anda. Nah, proses belajar ini tuh benar-benar bergantung pada gimana kita mengelola dua jenis pengetahuan. Di satu sisi, ada pengetahuan tacit, ini tuh kayak insting, pengalaman personal, atau intuisi dari staf Anda yang cuma bisa nular lewat obrolan dan interaksi sosial. Di sisi lain, ada pengetahuan eksplisit, kalau ini bentuknya data formal, prosedur baku, atau rumus yang gampang banget disimpan di database komputer. Organisasi yang hebat tahu persis gimana cara ngejahit dua hal ini. Sekarang kita geser ke bagian kedua. Kita harus nanya nih, kenapa sih hal ini jadi syarat mutlak untuk bertahan hidup bagi organisasi dan aparatur sipil negara di masa kini? Jawabannya simple, tapi mendesak banget. Kita ini lagi dikepung sama pergeseran besar-besaran. Dari luar, ada turbulensi sosial dan kompetisi ekonomi global. Dari dalam, ada ledakan teknologi dan tuntutan publik yang makin tinggi akan pelayanan prima. Kebijakan atau formula birokrasi zaman dulu udah benar-benar usang dan nggak memadai lagi untuk ngejawab ini semua. Jadi, poin krusialnya di sini adalah percuma aja Anda punya strategi yang paling sempurna atau desain struktur yang paling canggih, kalau organisasi Anda nggak bisa belajar dari kesalahan pelayanannya, terus gagal mengubah wawasan itu jadi tindakan perbaikan yang cepat. Pada akhirnya, Anda pasti gagal. Kemampuan adaptasi inilah satu-satunya keunggulan kompetitif yang nyata. Lanjut ke bagian 3, mari kita ngintip sedikit ke balik layar, kita lihat mekanismenya. Gimana sih sebenarnya proses belajar ini terjadi di tempat kerja? Kalau kita lihat diagram dari Shaw dan Perkins ini, kelihatan banget alur belajarnya. Semuanya bermula dari sistem keyakinan kita yang akhirnya mendorong kita untuk mengambil tindakan. Nah, tindakan itu pasti bawa hasil kan? Hasil inilah yang memaksa kita buat merefleksikan diri, sampai akhirnya kita dapat insight atau wawasan yang sejati. Mari kita bedah langkah-langkah berurutan ini. Siklus belajar yang sehat itu selalu ditopang oleh 4 langkah ini. Pertama, kita bertindak. Kedua, kita merefleksikan secara mendalam. Ini tadi sukses atau gagal ya? Ketiga, kita dapat wawasan baru untuk memperbaiki mindset awal kita. Dan keempat, nah ini yang sering banget dilupain, yaitu diseminasi. Kita wajib nyebarin pelajaran itu ke seluruh organisasi biar semua orang bisa ikutan belajar. Oke, masuk ke bagian 4. Waktunya kita pakai jas dokter kita sebentar dan mulai mendiagnosis. Kenapa sih siklus yang cantik tadi seringnya malah buntu di dunia nyata? Coba deh, sekarang Anda jujur pada diri sendiri. Apakah organisasi Anda sering banget ngulangin kesalahan yang sama? Atau tim Anda hobi ngambing hitamkan pihak luar kalau ada proyek yang mandek? Atau mungkin cuma bisa bereaksi pas masalahnya udah meledak? Kalau iya, wah, organisasi Anda lagi butuh pertolongan pertama nih. Kenyataannya, secara visual, kita bisa langsung nemuin 3 hambatan kritis yang bikin proses belajar jadi macet total. Pertama, kapasitas refleksi kita lumpuh. Kedua, kita gagal dalam mendiseminasikan wawasan. Dan ketiga, ketidakmampuan untuk bertindak. Kalau salah satu dari 3 jalan ini keblokir, wawasan baru nggak akan pernah bisa dieksekusi. Tabel ini benar-benar merangkum semuanya dengan sangat pas. Bayangin aja, tekanan buat dapat hasil jangka pendek yang gila-gilaan, itu bikin kita nggak sempat mikir buat refleksi. Terus, ada juga yang namanya mitos keunikan yang arogan, di mana satu departemen ngerasa unitnya paling spesial, jadi mereka nolak solusi berharga dari departemen lain. Akibatnya,
Karyawan ngerasa nggak berdaya, stres duluan karena prioritas nggak jelas, dan ide sehebat apapun akhirnya kandas. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Di sini kita bakal ngebahas obat atau strategi konkret buat ngancurin hambatan-hambatan birokrasi tadi. Untuk ngebangun tempat kerja yang efisien dalam belajar, David Nedler merumuskan 5 langkah taktis ini. Pertama banget, Anda harus berani ngebuka batas organisasi Anda buat masuknya ide-ide dari luar. Terus, Anda harus mulai menciptakan budaya yang memotivasi pengambilan risiko. Bayangin kalau di kantor Anda, sebuah kedagalan yang produktif itu beneran ditoleransi dan didanai. Anda harus bikin eksperimen terstruktur, bikin ruang untuk saling sharing, dan benar-benar kasih wewenang buat staf Anda bertindak. Terus, kenapa ini penting banget buat Anda? Gini, menerapkan elemen-elemen ini bakal mastiin kalau ilmu di kantor Anda nggak cuma berakhir jadi buku manual berdebu yang nggak pernah dibaca. Praktik ini secara aktif akan ngeruntuhin ego sektoral antar departemen, naikin kepuasan kerja tim, dan tentunya mendorong daya saing atau pelayanan publik yang jauh lebih adaptif. Sebagai penutup pembedahan kita hari ini, saya mau ninggalin satu pemikiran yang lumayan provokatif buat Anda renungkan. Pas Anda balik ke rutinitas nanti, coba tanya ke diri sendiri. Apakah Anda dan organisasi Anda cuma sekedar bertahan hidup dari rutinitas harian yang gitu-gitu aja? Ataukah Anda sedang aktif membangun sebuah organisasi yang terus belajar, beradaptasi, dan siap menaklukkan tantangan esok hari? Pilihan ada di tangan Anda.